Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ibu Irda Pliana menemui para guru-guru hebat semua dalam rangka untuk mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu pasca workshop. Apakah kerja Bapak Ibu udah ada perbaikan dari yang sebelumnya atau memang segitu-gitu aja? Jadi kita cek perkembangan dari perencanaan pembelajaran Bapak Ibu beserta materi dan LKPD-nya, apakah sudah ada inovasi atau belum. Saya pengen jumpai Ibu Roza Idayani SPD yang kemarin juga dijumpai di madrasah, tapi sekarang saya pengen melihatkan kepada Bapak Ibu RPP-nya Bapak Ibu Roza. Kemarin saya aja yang melihat, sekarang saya pengen melihatkan sama Bapak Ibu semua ya. Oke, kita cek RPP-nya Bu Roza. Oke, kita lihat dari RPP-nya, mulai dari tujuan pembelajaran, mengidentifikasi majas metafora simile repetisi di dalam puisi. Memang ini TP-nya Bu Roza. Jadi TP ini harus berasal dari program semester ya Bapak Ibu. Kalau salah TP, salah apa kerja kita. Nah, mengidentifikasi ini level berapa? Dibikin levelnya Bu Roza C1. C1, ini C berapa ini? C1. Nah, kalau C1, makanya TP-nya perlu dipertanyakan ini apakah sesuai TP-nya. Karena di sini Bu Roza sudah sampai membuat ini. Nah, membuat ini udah level 6. Sementara capaiannya cuma C1. Nah, bagaimana ini? Jadi, mungkin dilihat lagi TP-nya apakah membuat atau mengidentifikasi. TP ini adalah capaian, tujuan. Indikat capaian yang mau kita capai itu levelnya mengidentifikasi. Jadi cuma di sini masalahnya Bu Roza ini membuat. Nah, jadi kalau membuat berarti di sini harusnya membuat juga. Harus membuat di sini. Karena indikator terakhirnya membuat, bukan mengidentifikasi. Ya Bu Roza? Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan IKTP, ini menjelaskan. Nah, ini betul. Membandingkan, ini betul. Kemudian buatlah. Jadi saya lihat ini TP yang tidak sesuai ini. Kalau IKTP sama evaluasi sesuai, berarti TP-nya yang tidak sesuai. Tujuan betul yang tidak sesuai. Tapi kalau tujuan Bu Roza memang membuat, nah ini betul. C1, menjelaskan C2, membanding C4 nih loncat juga ini. Jadi belum berurutan ya Bu Roza. Belum berurutan ini TP dengan IKTP. Nah, ini harus diluruskan lagi. Terus untuk 5M-nya mengamati, menanya, menggali informasi, mengerjakan tugas kelompok, mempresentasi, terakhir merefleksi. Nah, ini dengan ini benar, tapi TP tidak sesuai. Kemudian ini benar nih 100. Nah, yang masalah di sini, yang di TP ini masalahnya. Terus video buat link. Ini bikin halaman buku, referensinya apa? Oke. Atau dengan AI, kalau ada AI. Terus kita lanjut ke bawah. Ini ada KBC-nya menyengaitkan dengan ayat. Sebetulnya saya sebelum ini memang selalu merintahkan guru untuk membuat RPP dengan dikaitkan dengan ayat. Jadi belum ada KBC ini saya sudah memberikan kepada guru selalu mengaitkan tujuan pembelajaran dengan ayat yang terkait. Nah, karena Bu Roza sudah memang basicnya dari Askia ini. Nah, ini jadi tujuan betul ini Al-Quran ya. Nah, sekarang kita apresiasi ini ada ayat. Ya. Good. Nah, inilah nilai-nilai KBC di sini. Mana KBC-nya Bapak Ibu? Nggak perlu dibikinkan ya. Dilihat aja dari bahan ajarnya. Oke. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condong angkati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, kita harus kaitkan juga dengan tujuan pembelajaran kita, apakah terkait ini.
Nah, kalau terkait bisa, kalau tidak terkait bagaimana mengaitkannya dengan ayat. Terus kita cek adab mengamati. Nah, ini mulai kita mengamati ya. Kita lihat nih YouTube-nya. YouTube-nya Bu Roza. Kita klik. Nah, langsung diklik nih. Ini yang bagus nih linknya Bapak Ibu. Langsung bisa pengawasnya bisa klik di PPT-nya. Jangan PDF yang dikirim PPT kayak Bu Roza nih. Nah, Bapak Ibu juga bisa nonton. Dia dikasih video Kerang Bekasi dia karena judulnya puisi. Oke, cocok ya. Nah, kira-kira apa maknanya di sini? Bagaimana Bu Roza memberikan puisi ini jadi bermakna buat anak-anak? Bagaimana menggiring anak ke tujuan pembelajaran? Oke, kita stop dulu. Ya. Nah, jadi puisinya cocok ya. Berarti di sini memberikan makna tentang kemerdekaan. Di sinilah terdapat kebermaknaan. Nah, ada apa maknanya dari puisi ini? Kebermaknaan. Nah, yang tadi KBC, yang di sini mindful learning-nya. Nah, terdapat dari puisi yang diberikan. Ini tidak perlu ini kebermakna. Cuma kita bisa menggali apa makna dari video yang dilihat anak. Nah, cara menggiring pertanyaan ini yang penting. Apakah kamu pernah menonton pembacaan puisi? Nah, boleh nih. Ya. Boleh nih ditanyakan. Yang paling pas betul pertanyaannya adalah puisi apa yang kamu lihat tadi? Nah, puisi Bu. Puisi tentang apa? Pernah? Nah, baru masuk nih. Pernah nggak menonton puisi ini? Pernah nggak dengar puisi ini? Pernah Bu? Ini kan udah terkenal gitu. Kira-kira apa ya makna yang kita dengar dari puisi itu? Tahu kamu maknanya apa? Nah, jadi kita memberikan pemahaman makna dari yang diamatinya. Nah, kalau nggak bisa jawab, kira-kira apa maknanya? Nilai-nilai apa yang ada di puisi tersebut? Perjuangan Bu, apa? Jadi harusnya kita bagaimana? Bagaimana memperjuangkan kemerdekaan itu? Nah, masuk nih masalah kewarganegaraan ya. Jadi masuk DPL nih, DPL nomor 2 itu kewarganegaraan. Jadi lewat video pemantik ini kita sudah memberikan kebermaknaan, memberikan cinta tanah air gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan Permendikbud nomor 1 2029 dan KBC tersebut. Nah, kita apresiasi ini dari sumber belajar Bu Roza nih bagus ya. Cuma pertanyaan pemantiknya tolong menggiring anak ke video. Nah, jangan puisinya yang ditanya dulu ya. Nah, jangan langsung materi yang ditanya. Apa maknanya, apa nilai-nilainya. Nah, di akhir baru kita masukkan kira-kira jenis puisi tersebut tahu nggak kamu jenis puisi apa? Itu terakhir. Nah, di akhir baru kita jangan jelaskan puisi itu apa. Tahu nggak kamu itu jenis puisi apa? Enggak Bu katanya. Kamu mau tahu? Nah, di sana kita baru masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan pemantik itu hanya mengarahkan kepada tujuan pembelajaran. Dari yang kontekstual, dari yang mereka amati, dari yang ada nilai-nilainya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan materi kita. Tapi jangan langsung materinya yang kita tanya. Begitu ya Bu Roza? Nah, itu komentar dari video yang diberikan. Jadi pertanyaan itu boleh sampai 5. Menggali apa yang dilihatnya. Kenapa ini penting? Ini penting karena ini yang membuka mindset anak tentang tujuan pembelajaran.
yang membawa mereka ke hal yang memang ada di dunia nyata, ada yang mereka pernah lihat, ada yang mereka pernah dengar gitu. Jadi kemudian ada daya tariknya, ada nilai-nilainya, baru kita sampaikan. Nah, kamu tahu nggak jenis puisi itu? Nah, jangan dikasih tahu, oh jenis puisi. Nah, jangan. Oke, kalau mau tahu, jadi Bapak Ibu tuh bergaya presenter di dalam kelas. Nah, kita kasih bola tanggung dulu. Baru kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Ya, ini pas nih. Menjelaskan, membedakan, membuat nih bagus. Jadi TP Bu, kalau saya lihat ini TP-nya ini sebetulnya. Nah, TP Bu Roza sebetulnya ini. Berarti salah bikin itu ya. TP-nya bukan mengidentifikasi, tapi membuat. Kalau membuat TP Bu Roza ini benar EPP-nya. Nah, mungkin tolong diperbaiki aja. Kemudian Bu Roza kasih video pembelajaran. Nah, ini boleh kasih video lagi. Ini video ini bisa dilihat anak di rumah. Jadi sebelum mereka membaca, ditonton dulu boleh. Nah, video ini pasti mengatakan tentang apa ini, apa itu. Metafora, simile, coba kita cek ya. Nah, ini bagus juga videonya. Jadi video yang bagus itu adalah sumber belajar yang bagus itu memang ada daya tariknya. Nah, jadi model video itu banyak di YouTube. Ibu, Bapak tinggal pilih aja. Ya. Ya, Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu hanya memilih sumber belajar yang sesuai. Mana lupanya tadi nih. Nah, nih. Oke, kita terima videonya bagus. Ini yang video materi. Jadi video pertama pemantik. Videonya bagus, cuma pertanyaannya aja belum kontekstual ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan video materi tidak perlu pula ditanya lagi. Nah, langsung kepada pengertian majas metafora, ya perbedaan metafora. Nah, ini boleh kita minta AI juga. Untuk materi suruh aja AI bikin ini, ya. Nanti dibikin oleh AI. Buatkan saya materi pengertian majas, perbedaan metafora, repetisi, atau kita cobakan ya. Oke, kita cobakan minta AI. Jadi sebetulnya bisa dibantu oleh AI, materi dan LKPD bisa dibantu oleh AI. Jadi Bu, nggak penting, nggak perlu lagi bikin PowerPoint-nya. Kalau mau bikin juga nggak apa-apa. Bagus sekali biar nampak. Kalau di PPT kan lebih jelas. Tergantung Bapak Ibu. Nah, cuma saya memberi alternatif. Untuk materi dan LKPD boleh kita gunakan AI. Oke, buatkan materi ini. Nah, buatkan materi ini dalam. Nah, dibuatkannya dulu. Nah, mudah kan? AI ini jelas cerdas ya. Artificial intelligence. Nah, kalau tidak sesuai nanti Ibu perbaiki, minta dia lagi perbaiki gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu apa yang dibikinnya ini sesuai atau tidak. Nah, kalau udah sesuai, nah kan kita mau kasih ke anak yang lebih menarik. Nah, bikinkan dengan visual. Nah, boleh bikinkan dengan visual atau infografis, sama saja. Kadang-kadang kita tukar juga, kalau tidak kita tukar habis dia. Kita tukar perintahnya. Kadang infografis, kadang visual. Bikinkan visualnya, bikinkan infografisnya, bikinkan desainnya. Nah, tinggal perintah aja lagi dibikinkannya. Nah, kalau berbayar ini cepat Bapak Ibu. Nah, apa-apa Bapak Ibu bayar AI ini. Karena kita kerja cari uang kan. Nah, saya kebetulan udah habis ini. Kemarin ada saya bayar. Karena udah habis ya.
Nah, itu Bapak Ibu untuk membuat materi boleh dengan AI, di screenshot saja, pindahkan ke ChatGPT atau diketik boleh. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat ya. Kita tunggu hasilnya dulu nanti ya. Kita beralih dulu ke bahan ajar kita tadi. Yang mana tadi nih? Oke. Nah, terus ini ice breaking. Nah, boleh. Kalau waktunya tersedia boleh pakai ice breaking. Boleh pakai video, boleh pakai ice breaking. Tapi kalau waktunya untuk 2 kali pertemuan nih bisa nih FPP nih. Nah, ini mungkin di awal lagi nih. Nah, baru tugas LKPD 1, tugas individu. LKPD 2, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok dulu baru tugas individu, Bu Roza. Di tugas kelompok dulu baru tugas individu. Tugas kelompok LKPD 2. Nah, kira-kira nih di mana nih ambilnya? Ada quizzes. Oke, mantap. Ini lebih menarik lagi nih. Cuma ini tugasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana nih caranya ini? Guruza, kelompok M. Najib. Oh, berarti pemilihan kelompok ya. Oke, boleh. Nah, ini menarik lagi boleh anak. Ini lebih menarik lagi cara memilih kelompok. Bapak Ibu yang lain bisa nih pakai ini. Jadi banyak cara kita untuk membelajarkan siswa dengan aktif ya. Aduh. Oke. LKPD 2. Nah, ini LKPD-nya mana nih, Bu Roza? Nah, nampak LKPD-nya. Saya enggak tahu tuh gimana nih caranya. Oke. Oke. Nah, oh ini dia LKPD-nya. Ya, Bu Roza nih banyak gayanya nih ya. Banyak PPT-nya. Oke, ini yang intisarinya. Yang intisarinya ini. Identifikasilah, analisislah soal hot. Nah, ini harus sesuai dengan indikator tadi. Mana indikatornya tadi? Kan ini kan? Bu Riza minta ini kan? Jelaskanlah pengertian majas metafora. Nah, ini belum video ini. Jadi, ini harusnya. Jadi, ini yang harus kita jadikan LKPD. Karena evaluasi Bu Roza tidak sesuai dengan IKTP, saya ambil aja IKTP-nya. Nah, ini yang kita jadikan LKPD. Ya. Jelaskanlah, bandingkanlah. Nah, itu kan? Itu yang kita jadikan LKPD. Kalau saya lihat ini LKPD-nya. Jelaskanlah, nah, identifikasi. Bandingkanlah, analisis. Jadi tujuannya sama tapi kata-katanya yang tidak sama. Kemudian yang terakhir, nah, jadi sebetulnya sangat mudah sekali. AI sangat patuh dia kalau apa yang kita perintahkan. Jadi sesuaikan aja dengan IKTP dan evaluasi. Karena evaluasinya tidak pas tadi saya ambil IKTP-nya. Nah, ini soal hot. Jadi kegiatan kedua, nah kegiatan pertama itu jelaskanlah. Yang kedua, coba kita cek ya. Wah, minta upgrade dia, nggak bisa lagi. Nah, ini untuk materi ya. Materi ya sama materi. Nah, buatkan saya materi ini. Nah, dibikinkan ini bukan LKPD. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin repot-repot lagi materinya. Cuma buku perlu dibaca anak. Materi ini yang kita berikan ini hanya untuk summary-nya, ringkasan. Untuk membantu anak dalam menyimpulkan. Tapi anak diharapkan tetap membaca buku dari Kemendikbud, buku paket di dalam kelas.
Ini hanya untuk memberi penguatan dan kesimpulannya. Jadi tetap kita siapkan karena sangat mudah. Jangan ini yang langsung dikasih sama anak, tetap dari buku karena literasi itu sangat erat kaitannya dengan bacaan dari buku. Buku itu kan literasinya lebih panjang, lebih beranalisis, lebih apa. Kalau ini ringkasan ya Bapak Ibu. Tapi penting keduanya. Oke, begitu Bu Roza. Jadi nanti LKPD-nya sesuaikan dengan indikator, dengan IKTP. Nah, tapi ini banyak nih kreativitasnya yang saya nilai nih yang lebihnya. Pertama ada ayat, yang kedua video pemantiknya bagus. Cuma perbaiki aja pertanyaan pemantiknya seperti yang saya sampaikan. Yang ketiga ada video pembelajaran juga disiapkan untuk anak untuk dilihatnya di rumah atau di sekolah, tergantung waktu ya. Kemudian untuk materi, ini ada ringkasan untuk lebih jelasnya tentu di buku. Nah, untuk lebih jelasnya materinya mereka baca di buku atau dibikinkan dengan AI seperti saya tadi. Yang ketiga ini ada ice breaking juga. Nah, ini kan untuk merefresh anak-anak. Yang keempat, nah ini tugas individu. Jangan tugas individu. LKPD itu tugas kelompok. Sudah selesai tugas kelompok baru mereka mempresentasikan. Nah, untuk LKPD ini mungkin menyesuaikan aja lagi dengan indikator. Karena di ChatGPT saya yang udah full, jadi yang saya screenshot tadi dari IKTP Bu Roza belum bisa keluar. Nah, begitu mungkin sudah dapat gambaran ya langkah-langkah dan cara bikin LKPD-nya serta TP-nya yang harus sesuai dengan IKTP. IKTP-nya harus sesuai dengan TP. Ini karena di sini membuat, harusnya di sini TP-nya juga membuat. Karena di akhir ini harus sama dengan tujuan pembelajaran. Begitu Bu Roza, evaluasi dari Ibu untuk RPP Bu Roza. Terima kasih sudah bekerja dengan baik, sudah memberi inspirasi dengan model apa juga. Tadi ada cara bikin kelompok dan ada kuis juga. Beginilah guru-guru kreatif bekerja ya. Ini kalau Bapak Ibu pengen lebih baik lagi, tentu lebih banyak berkarya, lebih banyak membuat, lebih banyak merancang. Gunakanlah hari KKG seperti kemarin itu memang untuk merancang pembelajaran. Satu RPP 1 minggu itu memang sudah bagus ya. Karena memang kerja kita itu ya Bapak Ibu. Karena pariuk barehwa di situ ya kita kerjakanlah sesuai dengan Permendikbud nomor 1 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.